Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast Mamuda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Apa kabar sahabat podcast pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Nah, sekarang kita telah sampai kepada episode ke-21 dan kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Lili. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ucapkan, tepatnya kami ucapkan terima kasih banyak telah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kami walaupun masih seadanya ya Bu ya. Nah, ini kita bincang-bincang santai saja Bu. Tema kita untuk episode kali ini adalah masih dengan semarak PPDB ya. Nah, bagaimana nanti peran Ibu Lili selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah untuk menarik siswa-siswanya yang mungkin memiliki ketertarikan atau minat melanjutkan sekolahnya ke SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Nah, ini sangat menarik. Mari kita bincang-bincang ya dengan Bu Lili. Oke, Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Tabarakallah ya. Iya. Ini terima kasih banyak diberikan kesempatan untuk ikut berkecimpung di podcast episode sekarang ini. Iya, nah ini kami sangat terharu kemarin Bu Lili dihubungi oleh Pak Fajar dan alhamdulillah bisa begitu ya, langsung ketemu jadwalnya. Nah ini Bu, kita langsung saja pertanyaan saya yang paling menggelitik. Yang pertama, bagaimana strategi atau pendekatan yang dilakukan kepada siswa-siswi SMP Muhammadiyah khususnya kelas 9 atau kelas 3 agar mereka tertarik untuk melanjutkan sekolah di sini, begitu Bu? Baik Bunda, ya. Saya selaku pimpinan amal usaha, salah satunya yaitu di SMP Muhammadiyah. Di amal usaha kita sudah ada, Masya Allah, Alhamdulillah sudah tersedia sarana-sarana, yaitu dari TK, SD, SMP maupun SMA, Masya Allah. Yang saya lakukan untuk siswa-siswi kami terutama yang kelas 9 di SMP Muhammadiyah, kita sudah siarnya Masya Allah luar biasa, baik itu terhadap siswa maupun terhadap orang tua mereka. Namun kembali lagi pada orang tua semua itu. Mereka yang orang tuanya memang sayang kepada mereka, insya Allah tidak akan lepas dari aum kita. Insya Allah dia akan lanjut ke SMA Muhammadiyah, insya Allah ya, bagi mereka yang sayang. Kenapa? Karena mereka sudah punya jenjangan yang harus mereka ikuti, karena bekal yang banyak nantinya sebagai seorang anak yang nantinya itu menjadi aset orang tuanya, akhirat orang tuanya. Dan alhamdulillah amal usaha Muhammadiyah ini sudah menyediakan itu semua, yang bagi mereka mungkin yang tidak sempat untuk menyekolahkan putra-putrinya di pondok pesantren terutama, kita sudah fasilitasi di aum kita ini. Jadi mudah-mudahan siar kita untuk ke putra-putri SMP Muhammadiyah yang ingin melanjutkan, kita selalu arahkan. Namun kembali Allah sang penentu. Jadi kita sudah berusaha banyak sekali dengan program-programnya, dengan bagaimana aturan di amal usaha kita, ya kan? Dengan yang dari SMP harusnya bagaimana administrasi yang berbeda dengan sekolah yang lain. Sudah dengan itu kita jalankan. Namun kembali lagi satu, Allah sang penentu. Semoga Allah membolak-balikkan mata hati mereka untuk terpaut kepada sekolah kita. Nah, itu yang penting. Yang kedua mungkin contoh program-program SMA mungkin ya seringlah kenalkan lagi dengan putra-putri atau adik-adik kelas yang di sini, apalagi kan kita masih selingkungan ya. Mungkin ada event-event tertentu yang melibatkan mereka, sehingga mereka pasti dengan itu dia tertarik. Mungkin itu yang
terobosan yang mungkin kita harus jalani. Sementara ini kan belum ada yang kerjasama itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan, tapi ada sih selalu yang dari SMP ke sini, tetapi tidak maksimal. Nah itu ibu pun merasa sedih kalau anak-anak sampai tidak kemari. Kalau toh mereka itu sudah ke pondok pesantren sih tidak masalah, karena ilmunya nyambung ya, banyak yang didapatkan nanti di sana. Tidak mengecilkan ilmu dunia. Ilmu dunia memang perlu, tetapi untuk kita hidup di dunia. Tetapi di sekolah kita mengaplikasi semuanya itu, dan terbanyak ada ilmu yang kita bawa bekal sampai kita menghadap Allah nanti. Mungkin itu. Oke, wah luar biasa sekali. Kalau Bu Lili yang ngomong sejuk gitu ya, mendengarnya luar biasa, Masya Allah. Ya, nanti ini masukan yang baik juga bagi kami ketika nanti mengadakan event yang kita akan bekerja sama atau mengajak anak-anak SMP untuk langsung ke sini, langsung melihat ya yang maksimal ya Bu ya, walaupun ada beberapa kali mungkin kurang maksimal, kita akan maksimalkan lagi. Nah, ini saya terkesan sekali dengan pernyataan Bu Lili. Wah, kita tidak menyampingkan ilmu dunia, tetapi ilmu agama yang nantinya akan menjadi bekal kita ya Bu. Nah begitu. Nah lalu saya ingin bertanya, kalau untuk siswa nanti ini apa pesan Ibu kepada siswa-siswa yang nantinya akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang SMA, khususnya ke siswa SMP yang nantinya akan melanjutkan ke SMA Muhammadiyah khususnya, apa pesan-pesan Ibu untuk mereka? Baik, pesan Ibu terhadap putra-putri Ibu yang Ibu sayangi karena Allah, yang alhamdulillah nantinya masuk kemari. Jangan sampai terputus Al-Qur'annya. Karena Ibu sudah programkan mereka itu dari kelas 1 dia mencintai Al-Qur'an. Kelas 1 dia punya program juz 30, kelas 2 juz 29, kelas 3 juz 28, Masya Allah. Mudah-mudahan itu diulang kembali, meskipun dengan cara diulang, tapi sampai dia mungkin sampai kapanpun, karena itu sebagai tiket kita nanti menghadap Allah. Jadi harapan saya program SMA Muhammadiyah juga nyambung nantinya dari yang sudah saya programkan mungkin di SMP, sehingga mereka tidak lagi bertanya, Ibu saya putus, hafalan saya putus, supaya tidak seperti itu. Jadi bekal mereka nantinya insya Allah akan mungkin stabil. Itu yang Ibu inginkan. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Ini juga semua ladang amal semua kita, baik guru maupun semua yang ikut andil di dalam amal usaha ini. Oke, Masya Allah. Jadi memang pesan yang sangat luar biasa begitu ya Bu ya. Jadi jangan terputus hafalannya, karena memang sudah diprogramkan ya Bu, dari juz 30, 29, 28. Nah, itu untuk siswanya. Untuk kami selaku SMA-nya bagaimana Bu? Pesan Ibu kepada sekolah SMA Muhammadiyah agar nantinya bisa berkinerja yang baik, salah satunya untuk mewujudkan pesan Ibu tadi agar hafalan tidak terputus dan lain sebagainya, bagaimana Bu? Baik, kalau untuk saudara-saudaraku yang nantinya insya Allah kita akan bergandeng tangan, mudah-mudahan saling mengingatkan sampai nanti di yaumil akhir nanti. Inilah pekerjaan kita, inilah tantangan untuk kita, karena kita diberikan amanah oleh Allah. Satu, ikuti perintahku. Yang kedua, jauhi laranganku. Yang ketiga, ada takdir. Kita harus percaya pada takdir. Jadi harapan Ibu, semua komponen yang ada di sini, baik guru, pimpinan, atau mungkin pengurus, majelis dikdasmen, ikut juga campur. Ayo kita bersama-sama gandeng tangan. Mana sih kekurangan kita tutupi bersama, supaya amal usaha ini bisa mengantarkan mereka sampai jannahnya Allah. Hanya itu. Amin ya rabbal alamin. Aduh, saya terkesima sekali ini dengan jawaban dari Bu Lili.
Nah, ini Bu salah satu bentuk ikhtiar kami dalam merekrut siswa yang nantinya insya Allah akan menjadi bagian dari keluarga besar SMA Muhammadiyah, itu adalah dengan cara promosi ke sekolah-sekolah, khususnya ke SMP-SMP yang berbasis Islam, begitu ya Bu, agar nanti mereka tertarik untuk melanjutkan sekolah di sini. Nah, saya ingin nanya nih Bu, saran Ibu untuk promosi kami ini agar lebih baik ke depannya bagaimana, karena baru saja kita melaksanakan itu promosinya di SMP ya Bu. Nah, boleh sedikit Ibu beri masukan atau strategi kepada kami. Baik, mungkin strateginya ya. Sudah alhamdulillah kalau itu dengan door to door ke sekolah sudah. Tetapi paling tidak kita menyadarkan masyarakat kita, itu yang penting. Karena kalau anak-anaknya saja dia mau, tetapi orang tuanya yang tidak, kita juga susah. Jadi paling tidak kita silaturahmi juga door to door, dari rumah ke rumah, mengingatkan. Itu mungkin jauh lebih terkesan rasanya, jauh lebih mengena, mengingatkan mereka, terutama ya warga Muhammadiyah paling tidak, ya kan? Iya. Paling tidak warga Muhammadiyah kita door to door, kita cari putranya yang punya putra kelas 9, gimana kok nggak di tempat sendiri, paling tidak itu. Atau paling tidak kita ingatkan juga pengurus-pengurus daerah Muhammadiyahnya atau majelis dikdasmannya, paling tidak dia juga peduli dengan membawa, ini loh yang aku bawa ke amal usahaku, satu orang, paling tidak tiap orang bawa satu, insya Allah kita ke depannya akan bisa lebih eksis lagi dari yang ada sekarang. Oke, wah ini masukan yang sangat luar biasa ya. Jadi kita silaturahminya, syiarnya itu dari dari rumah ke rumah, yang mungkin kita tahu anak tersebut kelas 9 kita datengin rumahnya, bersilaturahmi kepada orang tuanya, karena banyak kelebihan-kelebihan nanti yang akan didapatkan di sini. Misalnya kalau pendaftaran itu sudah dijelaskan sama Pak Ansar selaku Ketua PPDB kami. Nah, semoga nanti saya akan memberikan masukan yang demikian. Insya Allah kalau diberikan kesempatan kami akan melaksanakan saran yang barusan Ibu sampaikan. Nah, ini pertanyaan sedikit dari saya. Untuk sekarang ini siswa-siswa di SMP itu rata-rata mau melanjutkannya ke SMA negeri atau ada yang lebih banyak condong ke SMA Islam, khususnya SMA Muhammadiyah, atau bagaimana Ibu melihat animonya? Yang saya perhatikan di tahun ini ada beberapa memang sudah sekolah di MA, sudah ada tujuannya langsung ke Aliyah. Ada yang ke Jembrana, ada yang ke Pata, mereka sudah mulai testing ke sana. Itu cuma beberapa yang saya lihat. Yang kemari rasanya juga Ibu sudah melihat siapa-siapa yang kemari, dia sudah langsung, Ibu saya mau balik kanan gerak seperti omong Ibu, katanya. Oh ya baik. Dan yang paling Ibu sayangkan itu udah yang lepas tapi kebanyakan siswa kita itu ke STM. Kebanyakan siswa-siswi SMP Muhammadiyah itu 50% itu saya lihat memang di STM. Tetapi ya langkah nistanya mereka, kalau beberapa anak di sana biasanya balik lagi, bermasalah baru balik. Itu yang Ibu sayangkan. Kalau toh dia istiqomah di sana melanjutkan, tidak masalah. Tetapi di sana baru beberapa bulan saja mereka sudah berguguran dan akan kembali kemari. Tetapi kalau Ibu sih maunya sih nggak usah dia ditoleh. Kemarin dia nggak noleh kita, kenapa mesti ditoleh? Tapi itu ekstrim juga. Satu poin itu juga masyarakat kita yang perlu kita ayomi, yang mungkin dia belum tahu ilmunya sehingga dia melangkah seperti itu. Nah, itulah perlunya kita silaturahmi ke orang tuanya. Iya kan? Jadi silaturahmi ke orang tuanya biar
tercerahkan, Iya. ya, sama-sama memberikan pemahaman, pengetahuan dan lain sebagainya. Karena jika anak saja yang mau tetapi tidak sinkron dengan keinginan orang tuanya atau orang tuanya belum paham, juga akan sulit untuk menemukan keputusan, begitu ya Bu. Aduh, ini luar biasa sekali. Sebenarnya semuanya sudah terjawab apa yang ingin saya tanyakan, begitu ya Bu. Dan terutama tadi itu di hal promosi begitu, karena kami ini alhamdulillah lagi giat-giatnya ini Bu, bagaimana banyak anak-anak yang tertarik di sini di Amal Usaha Muhammadiyah, bagaimana kita bersama-sama, karena guru itu tidak hanya datang mengajar selesai sudah, tidak hanya rutinitas saja, begitu ya Bu ya. Nah, saya ingin bertanya, guru menurut Ibu itu apa? Ustazah, guru, di sini kita dipanggil bagaimana? Baik, siapakah seorang guru itu? Seorang guru adalah sosok yang dinantikan oleh siswanya, sosok yang dirindukan oleh siswanya. Dia merasa kurang kalau tidak ada gurunya datang. Jadi fungsikan diri kita atau pantaskan diri kita untuk menjadi sosok yang dirindukan oleh mereka, yang dinantikan oleh mereka. Jadi kita harus banyak melihat, mendengar dari siswa kita. Siapakah diriku? Jadi tidak langsung ego diri, akulah seorang guru, aku yang harus menyampaikan ini semua. Bukan dari mereka, bukan. Tetapi kita harus mendengarkan suara hati mereka, apa yang diinginkan juga. Dari sana insya Allah kita menjadi guru yang sangat dirindukan oleh siswa-siswi kita. Ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi guru yang dirindukan. Jadi komunikasinya tidak hanya satu arah, tetapi komunikasinya dua arah. Guru tidak hanya menyampaikan, tidak hanya ingin selalu didengar, tetapi juga mendengarkan keluh kesah siswa, mendengarkan kesulitan-kesulitan yang dihadapkan oleh siswa. Terkadang perilaku yang dilakukan oleh siswa di kelas atau di sekolah itu ada yang melatar belakanginya, begitu ya Bu. Ini luar biasa sekali, saya sampai merinding karena saya selalu menyampaikan kepada siswa ini Bu, kalau boleh bercerita sedikit. Ada beberapa siswa yang bertanya kepada saya, Bu, kenapa Ibu mau jadi guru? Begitu, pertanyaan yang tidak satu atau dua kali saya dengar. Kenapa Ibu tidak bekerja di bidang lain, katakanlah begitu, dengan income yang ya katakanlah anak SMA usia 16, 17, 18 ya, pikirannya mungkin sudah lebih dewasa begitu ya Bu. Jadi bertanyanya seperti itu. Saya jawab, kenapa saya ingin menjadi guru? Karena saya melihat, bukan mengecilkan profesi lainnya, tetapi saya melihat menjadi guru ini keuntungannya dua kali. Ya, pertama kita bisa men-share atau membagikan ilmu yang telah kita dapati dari semasa kuliah, kita bisa mengaplikasikannya di sekolah. Yang kedua juga ada, kalau saya pribadi ini yang saya sampaikan, amal jariahnya begitu Bu. Jadi Insya Allah. Jadi saya selalu mengatakan kepada anak-anak, dari beribu kata yang mungkin Ibu sampaikan di dalam kelas, ada satu atau dua yang baik yang kalian lakukan. Nah, itulah jalan yang mempermudah kita ke surga nanti insya Allah, gitu ya Bu. Jadi tidak hanya sekedar ya katakanlah profesi saja begitu, tapi di baliknya ada yang kita harapkan begitu. Yang terpenting, kenapa sih kita jadi guru? Kita ini menginginkan, Masya Allah, mahisha untuk kita bawa pulang ke akhirat, bukan mahisha di dunia saja. Kalau mahisha di dunia sudah ditentukan oleh Allah, tidak mungkin tertukar.
Meskipun kita akan dijadikan jenderal dengan nominal sekian, tapi pasti kalau bukan rezeki kita, pasti habis. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Masya Allah, kalau kita jadi ustadzah atau guru, itu perpanjangan ilmu Allah, kita menjadi perpanjangannya. Masya Allah, kita akan diangkat derajatnya lebih dari mereka yang lainnya yang sama dengan kita. Jadi seorang guru itu punya nilai yang lebih. Masya Allah. Mungkin itu. Okay. Jadi jangan deh terpaku, aku gajinya sekian, insya Allah kita cukup, karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Kalau rezekinya cuman 1.000, nggak mungkin akan 2.000, pasti akan bocor, ya kan? Jadi kita harus yakin bahwa rezekiku Allah yang tentukan, bukan pekerjaanku, dan bukan latar belakang karena sekolahku, bukan. Jadi kita harus cerdas juga jadi seorang muslim, karena perintah Allah kita harus mengabdi pada Allah. Itu saja. Harusnya ini banyak belajar dari Ibunda Lili. Benar sekali seperti yang Ibu sampaikan, saya sangat setuju, karena kalau kita mengenang jasa guru sampai saat ini kita bisa berada di posisi ini, itu sungguh luar biasa. Bagaimana kesabarannya, bagaimana caranya mendidik kita, karena terkadang kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita dapatkan di rumah, tetapi kita dapatkan pengalamannya, ilmunya itu di sekolah. Wah, luar biasa ini Bu. Padahal tadi kita mau berbicara semarak PPDB, tapi di dalam PPDB itu yang melaksanakannya itu guru. Nanti bersekolah di sini ibaratnya guru itu sudah menjadi orang tua kedua kita, orang tua kedua anak di sekolah, apalagi dengan anak full day begitu ya Bu. Jadi anak hari-harinya itu Senin sampai Jumat lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah bersama orang tua keduanya, yaitu guru. Begitu Ibu, terima kasih atas masukannya, ilmu yang telah diberikan. Walaupun kita berbicara hanya hitungan menit, tetapi rasanya saya sudah mendapatkan beberapa poin yang tercerahkan lah begitu ya Bu. Semoga sahabat podcast di sana yang sedang mendengarkan juga bisa menangkap hal-hal penting, hal-hal yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Saya doakan semoga Ibu tetap sehat selalu, semangat, dan dilancarkan segala urusannya. Saya titip salam kepada Ustadz Ustazah yang ada di SMP dan siswa-siswi yang ada di SMP juga. Terima kasih Ibu. Baiklah sahabat podcast Mamuda Raja, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe YouTube Sema Muda Raja. Kita tutup dengan sedikit visi kita Bu. Sema Muda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Oke, 1, 2, 3. Sema Muda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.